Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Gita Oktavia dengan nomor induk mahasiswa 202312111039 dari program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Pada presentasi kali ini, aku akan membahas tentang materi akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, pajak, serta jasa bank lainnya dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang diampu oleh dosen Bapak Sparta. Berikut adalah biodata saya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai membahas materinya. Untuk materi kali ini, saya berdasarkan pada makalah yang saya buat sendiri. Nah, untuk latar belakangnya, salah satu aspek krusial dalam akuntansi perbankan syariah adalah pencatatan dan pengelolaan transaksi kas. Transaksi kas merupakan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dalam operasional bank, seperti penerimaan dan pengeluaran kas, serta setoran dan penarikan oleh nasabah. Selain itu, Bank Syariah juga melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia atau BI sebagai bagian dari manajemen likuiditas dan kepatuhan terhadap regulasi. Proses clearing antar bank yang memungkinkan penyelesaian transaksi antar lembaga keuangan juga memerlukan sistem pencatatan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Di sisi lain, kewajiban perpajakan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh Bank Syariah. Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank tetap harus patuh terhadap peraturan perpajakan nasional yang berlaku. Hal ini menuntut adanya pengakuan, pengukuran, dan pelaporan pajak yang sesuai tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Selain itu, Bank Syariah juga menawarkan berbagai jasa lainnya, seperti layanan transfer, penitipan, dan pembayaran, yang juga memerlukan pencatatan akuntansi yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi syariah. Dengan kompleksitas transaksi dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas, penguasaan terhadap akuntansi transaksi kas, penempatan pada BI, clearing, perpajakan, dan jasa-jasa bank lain dalam konteks syariah menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk dipelajari. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya membuat rumusan. Ada pertama akuntansi kas, yang kedua akuntansi penempatan pada Bank Indonesia, ketiga akuntansi penempatan pada clearing, keempat akuntansi pajak, dan yang kelima akuntansi dana kebajikan atau CARD. Next slide. Nah, tujuan saya membuat makalah tersebut adalah yang pertama untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan akuntansi kas, yang kedua untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan akuntansi penempatan pada Bank Indonesia, yang ketiga untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan akuntansi penempatan pada clearing, yang keempat untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan akuntansi pajak, dan yang terakhir adalah untuk memahami dan menjelaskan konsep serta penerapan akuntansi dana kebajikan. Berikutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu akuntansi kas. Kas adalah pengertian dari kas adalah mata uang. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil,
pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Yang kedua, saldo kas dapat berubah posisinya disebabkan oleh penyetoran dan penarikan oleh nasabah, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Kas merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada nilai nominal dan tidak ada penurunan nilai. Next slide. Nah, berikutnya adalah transaksi internal bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tanpa menggunakan kas kecil, yaitu bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Lalu jenis yang kedua yaitu menggunakan kas kecil, yaitu bank biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air, dan biaya-biaya lainnya yang sekiranya harga biayanya itu relatif kecil. Lalu juga ada sistem akuntansi kas kecil. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap atau impres fund system, atau yang kedua sistem dana fluktuatif. Nah, transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi yang pertama pembentukan dana kas kecil, yang kedua pemakaian dana kas kecil, dan yang ketiga pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak dijurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi dari kasnya. Karena komposisi kasnya terdiri dari atas uang tunai dan arsip bukti pemakaian bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuatif, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkreditkan rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Kita next slide. Nah, berikutnya adalah akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Variasi transaksi penyertaan dan penarikan oleh nasabah melalui teller didasarkan pada lokasi. Maksudnya itu adalah frekuensi dan pola transaksi setor dan tarik tunai oleh nasabah melalui teller berbeda-beda, tergantung pada lokasi kantor cabang. Di beberapa lokasi, nasabah mungkin lebih sering melakukan penyetoran. Bisa dipengaruhi oleh faktor geografis. Di beberapa lokasi, nasabah mungkin lebih sering melakukan penyetoran, sementara di lokasi lain lebih dominan penarikan. Variasi ini bisa dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, atau kondisi ekonomi setempat. Oleh karena itu, bank perlu memahami perbedaan ini agar dapat menyesuaikan layanan dan sumber daya di tiap cabang sesuai kebutuhan nasabah di lokasi tersebut. Nah, lokasi-lokasi tersebut ada di beberapa. Yang pertama, transaksi setoran kas di cabang sendiri. Yang kedua, transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Yang ketiga, transaksi setoran kas ke cabang lain. Dan yang terakhir ada transaksi penarikan kas di cabang lain. Kita next slide.
Nah, yang pertama saya akan membahas lokasi dari transaksi kas yang pertama, yaitu ada transaksi setoran kas di cabang sendiri. Nah, maksudnya apa? Transaksi setoran kas di cabang sendiri itu, transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Contohnya, pada tanggal 20 Juli tahun 20X9, Ibu Asminah, nasabah Bank Syariah Perbanas cabang Surabaya, melakukan setoran tunai di kantor cabang Surabaya ke rekeningnya sebesar 300.000. Maka, jurnal yang kita catat di kantor cabang Surabaya adalah pada tanggal 2 Juli tahun 2009, debitnya kita tulis dengan akun kas sebesar 300.000, lalu di kreditnya kita tulis dengan akun rekening nasabah atas nama Asmina sebesar 300.000. Next slide. Saya akan membahas tentang transaksi di lokasi yang kedua, yaitu transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Maksudnya apa? Transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalkan, pada tanggal 4 Juli 20X9 tahun 2000X9, Ibu Asminah, nasabah BSP cabang Surabaya, melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Surabaya sebesar 100.000. Maka jurnal yang kita catat di kantor cabang Surabaya adalah pada tanggal 4 Juli 2000X9, debitnya itu kita tulis dengan akun rekening nasabah atas nama Asminah sebesar 100.000. Lalu di sisi kredit kita akan tulis akun dengan nama kas sebesar 100.000 juga. Kita next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang lokasi yang ketiga, yaitu transaksi setoran kas ke cabang lain. Nah, apa maksudnya? Transaksi setoran ke cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Contohnya, pada tanggal 7 Juli tahun 2009, Ibu Asminah melakukan setoran tunai di kantor BSP cabang Surabaya ke rekening BSP atas nama Danti di Yogyakarta sebesar 150.000. Maka jurnal yang kita catat di kantor cabang tempat penyetoran atau di Surabaya itu adalah pada tanggal 7 Juli 2000X9, debitnya kita tulis dengan akun kas sebesar 150.000. Lalu di kreditnya kita tulis dengan cabang Yogyakarta sebesar 150.000. Lalu jurnal yang kita catat di kantor cabang pemilik rekening atau Yogyakarta yaitu pada tanggal 7 Juli 2000X9, sisi debit kita tulis dengan akun RAK cabang Surabaya sebesar 150.000. Lalu kreditnya kita tulis dengan kita catat dengan akun rek nasabah atas nama Danti sebesar 150.000. Kita next slide. Berikutnya saya akan membahas untuk transaksi kas di lokasi yang keempat, yaitu transaksi penarikan kas di cabang lain. Apa maksudnya? Transaksi penarikan kas di cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Contohnya, tanggal 10 Juli 2000X9,
Ibu Asminah, nasabah BSP Surabaya, melakukan transaksi penarikan di BSP Malang sebesar 50.000. Maka jurnal yang kita catat di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau Malang, yaitu pada tanggal 10 Juli 20X9, sisi debit kita catat sebagai rak cabang Surabaya sebesar 50.000, lalu sisi kredit kita catat sebagai kas sebesar 50.000. Dan jurnal yang kita catat di kantor cabang pemilik rekening atau Surabaya yaitu pada tanggal 10 Juli 2000X9, sisi debit kita catat sebagai akun rek nasabah atas nama Asminah sebesar 50.000, lalu di sisi kredit kita catat sebagai akun RAK cabang Malang sebesar 50.000. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada akuntansi kas melalui Nah, berikutnya ada akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Nah, ada 3 nih dia dibagi lagi. Ada pengisian kas ATM, penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM, dan penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Kita next slide. Nah, saya akan bahas yang pertama tentang pengisian kas ATM. Nah, transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Contohnya, tanggal 12 Juli tahun 2009, BSP cabang Surabaya melakukan pengisian ATM-nya sebesar 200 juta. Maka jurnal yang kita catat adalah pada tanggal 12 Juli 2009, di sisi debit kita catat akun kas ATM sebesar 200 juta, lalu di sisi kredit kita catat sebagai akun kas sebesar 200 juta. Kita next slide. Yang kedua, transaksi kas penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM, yaitu transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik datanya di bank melalui ATM. Misalkan, tanggal 15 Juli tahun 2009, Bapak Herman, nasabah BSP cabang Surabaya, menarik dananya melalui ATM BSP cabang Surabaya sebesar 1 juta. Maka jurnal yang kita catat adalah pada tanggal 15 Juli 2009, di sisi debit kita catat sebagai rekening nasabah atas nama Herman sebesar 1 juta. Lalu di sisi kreditnya kita catat sebagai kas ATM sebesar 1 juta. Kita next slide. Yang ketiga ada penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain menarik dananya di bank melalui ATM. Misalkan, tanggal 15 Juli 2009, Ibu Rianti, nasabah BSP cabang Malang, menarik dananya melalui ATM BSP cabang Surabaya sebesar 500.000. Maka jurnal yang kita catat di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM Surabaya yaitu pada tanggal 15 Juli 2009, sisi debitnya kita catat sebagai akun RAK cabang Malang sebesar 500.000. Lalu di sisi kreditnya kita catat sebagai kas ATM sebesar 500.000. Dan di jurnal yang kita catat di kantor cabang asal rekening yang ditarik, yaitu Kota Malang, yaitu jurnalnya pada tanggal 15 Juli 2009, sisi debit kita catat sebagai akun
rek nasabah atas nama Rianti sebesar 500.000. Lalu di sisi kreditnya kita catat sebagai akun RAK cabang Surabaya sebesar 500.000. Nah, dari beberapa contoh transaksi tadi, maka dapat kita saya akan balik ke slide berikut sebelumnya. Nah, kas ATM merupakan lanjutan dari materi ini, dari yang kas dari ATM. Kas ATM merupakan pos tersendiri untuk melakukan identifikasi transaksi. Pengisian ATM dilakukan apabila stok kas pada mesin sudah melewati titik minimal. Jumlah pada ATM dilakukan otomatis oleh sistem. Nah, kita next slide. Dari contoh-contoh transaksi yang tadi sudah saya jelaskan, maka kita bisa tarik kesimpulan untuk jurnal akuntansi transaksi kas. Dalam kasus penerimaan kas, maka jurnal yang dapat kita catat adalah di sisi debit sebagai akun kas rupiah dan di sisi kredit sebagai akun rekening yang dituju. Lalu untuk transaksi penarikan kas, jurnal yang dapat kita catat adalah di sisi debit yaitu akun rekening yang ditarik dan di sisi kredit yaitu akun kas rupiah. Kita next slide. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Nah, pengertian dari akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia yaitu saldo rekening giro Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun mata uang asing merupakan salah satu alat likuid dan tidak dimasukkan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Nah, sertifikat Bank Syariah Indonesia atau yang kita singkat dengan SBIS yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Lalu juga ada fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau yang kita singkat dengan FASBIS, yaitu fasilitas simpanan dalam rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Nah, bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, baik SBI Syariah maupun SWBI merupakan syarat penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SBI Syariah atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah menggunakan skema jualan dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Perkembangan bank syariah akan tetap seiring dengan perkembangan ekonomi real masyarakat dan konsisten dengan prinsip the existence of underlying transaction pada setiap keuntungan yang diperoleh. Kita next slide. Nah, berikut adalah jurnal akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Pada saat penempatan, yang pertama di giro pada Bank Indonesia.
Jurnal yang akan kita catat pada sisi debit akunnya yaitu giro pada BI sebesar sekian, lalu di sisi kredit kita catat dengan akun kas atau clearing sebesar sekian. Yang kedua, pada saat penempatan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, jurnalnya kita catat pada sisi debit dengan akun sertifikat Bank Indonesia Syariah sebesar sekian, dan di sisi kredit kita catat sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian. Lalu yang ketiga, pada saat penempatan fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. Untuk sisi debit, kita catat akun Fasbis sebesar sekian, lalu di sisi kredit kita catat sebagai akun giro pada BI sebesar sekian. Kita next slide. Berikutnya adalah jurnal akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Yang pertama, pada saat pengakuan bonus atau imbalan. Yang pertama, bonus atas Fasbis yang diakui pada saat jatuh tempo. Maka jurnal yang akan kita catat adalah di sisi debit, giro pada Bank Indonesia sebesar sekian. Lalu di sisi kreditnya, pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia strip pendapatan operasi utama lainnya sebesar sekian, itu di sisi kredit. Lalu yang kedua, imbalan atas sertifikat Bank Indonesia Syariah yang diakui secara akrual. Nah, jurnalnya kita catat dalam sisi debit itu ada pendapatan imbalan pada SBIS yang akan diterima sebesar sekian, lalu sisi kreditnya pendapatan operasi utama lainnya sebesar sekian. Ini adalah jurnal pada saat pengakuan pendapatan imbalan. Lalu, jurnal pada saat menerima pembayaran imbalan, di sisi debitnya, giro pada Bank Indonesia sebesar sekian. Lalu di sisi kreditnya, pendapatan imbalan pada sertifikat Bank Indonesia Syariah yang akan diterima sebesar sekian. Kita next slide. Nah, selanjutnya ada jurnal akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Pada saat pengakuan beban denda untuk masuk ke kewajiban pada Bank Indonesia. Jurnalnya di sisi debit sebagai beban operasional sebesar sekian, dan di sisi kredit sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian. Nah, pada saat penarikannya, jurnal yang kita catat adalah di sisi debit itu kas atau clearing sebesar sekian, dan di sisi kredit adalah sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian. Kita next slide. Nah, berikutnya ada jurnal akuntansi penempatan pada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia saat jatuh tempo. Nah, jurnal yang kita catat itu di sisi debit sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian, lalu di sisi kredit sebagai SBIS sebesar sekian. Lalu yang berikutnya, fasilitas simpanan Bank Indonesia pada saat jatuh tempo. Jurnal yang kita catat adalah sisi debit, yaitu sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian, dan sisi kreditnya itu sebagai Fasbis sebesar sekian. Kita next slide. Berikutnya ada jurnal akuntansi penempatan pada Bank Indonesia. Nah, berikutnya itu pada saat mendapat fasilitas pendanaan atau kewajiban pada Bank Indonesia. Jurnal yang kita catat itu di sisi debit sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar sekian, lalu di sisi kredit sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar sekian. Kita next slide. Nah, kita masuk ke contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Misalkan,
pada tanggal 1 Juli 2000 XA, BSP Cabang Surabaya menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Lalu pada tanggal 10 Juli 2000 X9, BSP Cabang Surabaya mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Maka jurnal yang kita catat adalah untuk tanggal 1 Juli 2000 XA, sisi debit kita catat sebagai giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar dan sisi kreditnya kita catat sebagai akun kas sebesar 1 miliar. Nah, untuk tanggal 10 Juli 2000 XA, kita catat di sisi debit sebagai akun kas sebesar 500 juta dan di sisi kredit kita catat sebagai akun giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta. Kita next slide. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang akuntansi penempatan pada clearing. Nah, pengertian dari clearing adalah suatu proses penyelesaian piutang dan utang antar bank peserta clearing dalam bentuk penyerahan surat berharga atau warkat seperti cek, bilet, giro, dan yang lainnya, yang kemudian diikuti dengan penyelesaian secara neto atau selisih antara piutang dan utang melalui rekening masing-masing bank di Bank Indonesia atau lembaga clearing lainnya. Di Indonesia, kegiatan clearing dilakukan melalui Bank Indonesia National Clearing System atau SKNBI. Dalam praktik syariah, meskipun clearing merupakan sistem yang umum dan tidak bertentangan langsung dengan prinsip syariah, perbankan syariah tetap harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Clearing merupakan, di sisi lain, pengertian clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam kegiatan clearing, digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Warkat adalah pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh peserta clearing dan bilet giro saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Nah, penempatan pada clearing dalam konteks perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, penempatan pada clearing mengacu pada pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pengiriman warkat clearing ke bank lain dan penerimaan warkat dari bank lain. Warkat tersebut dapat berupa cek, bilet giro, nota debit atau kredit, surat berharga lainnya. Nah, pada akhir kerja, seluruh transaksi dikompilasi dan bank akan mengetahui posisi neto, apakah sebagai yang pertama net receiver atau penerima bersih, yaitu menerima lebih banyak daripada membayar, atau yang kedua net payer atau pembayar bersih, yaitu membayar lebih banyak daripada menerima. Kita next slide. Nah, ini adalah tujuan akuntansi penempatan pada clearing.
Berikutnya kita akan membahas tentang tujuan akuntansi penempatan pada clearing. Tujuan utama dari akuntansi penempatan pada clearing adalah yang pertama, mencatat secara akurat nilai warkat yang dikirim dan diterima. Yang kedua, menggambarkan posisi keuangan bank terhadap bank lain dalam proses clearing. Yang ketiga, memastikan kesesuaian dengan PSAK syariah dan prinsip keadilan atau transparansi. Keempat, memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank secara efisien dan aman. Kita next slide. Berikut adalah saya akan membahas tentang pencatatan akuntansi penempatan pada clearing. Nah, dalam sistem akuntansi, bank syariah akan mencatat transaksi clearing berdasarkan sifatnya. Yang pertama, saat mengirim warkat clearing, yaitu sebagai penagihan. Yang kedua, saat menerima warkat clearing dari bank lain sebagai kewajiban. Dan yang ketiga, ada pada saat penyelesaian clearing atau neto. Kita next slide. Saya membahas yang pertama dulu, yaitu saat mengirim warkat clearing, yaitu sebagai penagihan. Sebagai contoh, itu Bank Syariah A mengirim cek ke bank konvensional B senilai 100 juta. Maka jurnal yang kita catat adalah di sisi debit sebagai penempatan pada clearing sebesar 100 juta. Dan di sisi kredit kita catat sebagai rekening giro nasabah sebesar 100 juta. Nah, dalam transaksi ini, bank mencatat penempatan dana yang sedang dalam proses clearing atau akan diterima. Nasabah telah menyerahkan cek sehingga dananya dikurangi. Kita next slide. Berikutnya adalah saat menerima warkat clearing dari bank lain atau sebagai kewajiban. Nah, contohnya, bank menerima warkat yang harus dibayar ke bank lain senilai 80 juta. Maka jurnal yang kita catat yaitu di sisi debit kita catat sebagai rekening giro nasabah sebesar 80 juta. Lalu di sisi kredit kita catat sebagai clearing keluar sebesar 80 juta. Dalam transaksi ini, bank harus membayar warkat tersebut. Rekening nasabah dikurangi untuk menyelesaikan kewajiban clearing. Kita next slide. Berikutnya ada pada saat penyelesaian clearing atau neto. Nah, jika hasil clearing bersih menunjukkan bahwa bank akan menerima dana atau net receiver sebesar 20 juta dari Bank Indonesia, maka jurnal yang kita catat adalah di sisi debit giro pada Bank Indonesia sebesar 20 juta dan di sisi kredit penempatan pada clearing sebesar 20 juta. Sebaliknya, jika bank harus membayar ke Bank Indonesia atau sebagai net payer sebesar 15 juta, maka jurnal yang kita catat adalah di sisi debit clearing keluar sebesar 15 juta dan di sisi kredit giro pada Bank Indonesia dicatat sebesar 15 juta di sisi kredit. Kita next slide. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu akuntansi pajak. Kita next slide. Nah, pengertian dari akuntansi pajak, yaitu akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, penghitungan, dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan, yaitu yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat kedua
Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Dan yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tentang dividen. Dividen maksud saya. Nah, aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan sub-rekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Dalam konteks perbankan syariah, akuntansi pajak harus memperhatikan dua aspek utama. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di negara terkait, misalnya Undang-Undang Pajak di Indonesia. Yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, qardor, dan maisir. Kita next slide. Nah, berikutnya ada karakteristik perbankan syariah terkait pajak. Yang pertama, tidak mengenal bunga atau interest, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudarabah, musyarakah, istinah, dan salam. Yang kedua, laba diperoleh dari margin penjualan, bagi hasil, atau fee-based income, bukan dari bunga. Dan karakteristik perbankan syariah terkait pajak yang ketiga adalah laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK syariah, misalnya PSAK 102 untuk murabahah, PSAK 105 untuk mudarabah, dan sebagainya. Kita next slide. Berikutnya ada tantangan pajak dalam perbankan syariah. Yang pertama, tantangannya adalah diskrepansi antara akuntansi komersial dan fiskal. Nah, akuntansi syariah mencatat transaksi berdasarkan akad, sedangkan fiskal tetap melihat bentuk ekonomi transaksi. Yang kedua, tantangannya adalah pengakuan waktu, pendapatan, dan biaya bisa berbeda. Misalnya, margin murabahah diakui di awal neraca akuntansi, tetapi secara pajak diakui proporsional. Dan yang ketiga tantangannya adalah tidak semua peraturan perpajakan memahami akad syariah secara utuh. Kita next slide. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang objek pajak dalam perbankan syariah. Nah, yang pertama ada penghasilan kena pajak, yaitu ada margin murabahah, terus yang kedua ujrah atau fee dari akad ijarah, yang ketiga bagi hasil dari mudarabah atau musyarakah, dan yang keempat itu pendapatan dari jasa layanan perbankan. Lalu beban-beban yang dapat dikurangkan dalam objek pajak dalam perbankan syariah, yang pertama beban operasional bank, yang kedua beban penyisian piutang, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur, dan yang ketiga zakat perusahaan, yaitu bisa dijadikan pengurang penghasilan kena pajak jika diakui sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 60 Tahun 2010. Kita next slide. Berikutnya ada perbedaan akuntansi komersial dan fiskal. Nah, dalam akuntansi komersial atau PSAK syariah,
Itu, yang pertama berdasarkan substansi akad, yang kedua mengakui margin secara lumsum atau misalkan, murabahah, dan yang ketiga mengakui zakat sebagai beban. Nah, sedangkan di akuntansi fiskal atau perpajakan, berdasarkan bentuk ekonomis, lalu mengakui margin secara proporsional, dan, zakat hanya bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak jika disalurkan ke, eee lembaga amil zakat resmi. Nah, adapun dalam rekonsiliasi fiskal, diperlukan untuk menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau biaya. Kita next slide. Nah, berikut adalah jenis-jenis pajak yang terkait dalam perbankan syariah. Yang pertama ada PPh badan, yaitu atas laba kena pajak yang diperoleh bank. Yang kedua ada PPh pasal 21, yaitu atas gaji karyawan. Yang ketiga ada PPh pasal 23, yaitu atas jasa yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Lalu berikutnya ada PPh pasal 25 atau 29, yaitu angsuran dan pelunasan pajak penghasilan badan. Dan berikutnya ada PPN jika relevan, yaitu atas jasa tertentu, meski umumnya jasa keuangan dikecualikan dari PPN. Lalu berikutnya ada zakat perusahaan, yaitu diakui sebagai pengurang pajak dengan syarat tertentu yang sudah berlaku dan diatur. Kita next slide. Oke, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu akuntansi dana kebajikan atau CORT. Nah, pengertian dari CORT ini adalah atau akuntansi dana kebajikan. CORT adalah pinjaman tanpa bunga atau margin yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain. Prinsip dasar CORT adalah membantu sesama tanpa mengenakan biaya tambahan. Dana kebajikan atau CORT dalam akuntansi perbankan syariah adalah dana yang berasal dari berbagai sumber seperti infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, dan dana internal seperti pengembalian CORT produktif atau denda. Dana ini dipergunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pinjaman tanpa bunga, sumbangan, atau kepentingan umum lainnya. Kita next slide. Nah, saya akan menjelaskan tentang sumber dana kebajikan. Yang pertama dalam sektor internal, yaitu pengembalian CORT produktif adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, terutama untuk kegiatan produktif, misalkan usaha kecil. Ketika penerima mengembalikan pinjaman ini, dananya bisa digunakan kembali untuk tujuan kebajikan lainnya. Lalu ada dalam sektor internal juga ada denda, yaitu biasanya berasal dari denda keterlambatan dalam akad murabahah atau ijarah. Dalam prinsip syariah, denda ini tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, maka denda dialihkan untuk dana kebajikan. Nah, dalam sektor internal juga ada pendapatan non-halal, misalnya hasil investasi di sektor yang ternyata tidak sepenuhnya halal. Pendapatan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh lembaga dan harus disalurkan untuk tujuan sosial atau kebajikan, bukan untuk operasional atau keuntungan, dan lain-lain di dalam sektor internal. Lalu berikutnya ada sektor eksternal. Yang pertama ada infak, yaitu sumbangan sukarela yang diberikan tanpa batasan waktu atau jumlah. Yang kedua ada sedekah, yaitu pemberian sukarela untuk membantu orang lain, tidak terbatas bentuk dan jumlahnya. Dan yang ketiga ada hasil pengelolaan wakaf, yaitu
pendapatan dari aset wakaf yang dikelola secara produktif, misalnya sewa tanah wakaf, hasil usaha dari aset wakaf, dan sebagainya. Nah, dana kebajikan bisa berasal dari dalam internal maupun luar eksternal organisasi. Internal berasal dari aktivitas lembaga sendiri yang tidak boleh digunakan untuk keuntungan komersial. Sementara eksternal berasal dari masyarakat yang menyumbang secara sukarela atau melalui pengelolaan aset wakaf. Dana ini digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan sesuai prinsip syariah. Kita next slide. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian akuntansi dana kebajikan. Yang pertama, dana kebajikan diakui sebagai kewajiban paling liquid dan berkurang ketika disalurkan. Yaitu maksudnya adalah dana kebajikan bukan diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai kewajiban atau liabilitas, karena dana ini bukan milik lembaga, melainkan titipan atau amanah dari pihak ketiga, yaitu donatur, nasabah, dan lain-lain. Disebut paling liquid karena dana ini siap disalurkan kapan saja dan tidak terkait pada jangka waktu panjang, sehingga harus disajikan dalam kelompok kewajiban lancar dalam neraca. Artinya, kewajiban ini berkurang saat lembaga menyalurkan dana kebajikan untuk kegiatan sosial seperti bantuan fakir miskin, bencana alam, pendidikan, dan lainnya. Penyaluran dana ini dicatat sebagai pengurangan liabilitas, bukan sebagai beban atau biaya. Nah, yang kedua, dalam penyajian akuntansi dana kebajikan itu ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan mencakup sumber dan penggunaan dana selama periode tertentu, serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan. Laporan ini adalah laporan khusus yang menjelaskan pertama sumber dana, dari mana saja dana kebajikan berasal, misalkan infak, denda, pendapatan non-halal, pengembalian KOR. Lalu dalam penggunaan dananya, untuk apa saja dana tersebut disalurkan, misalkan bantuan sosial, beasiswa, bantuan bencana, lalu saldo akhir. Ini menunjukkan sisa dana kebajikan yang masih tersedia dan belum disalurkan pada akhir periode. Dalam akuntansi syariah, dana kebajikan tidak dianggap milik lembaga, tetapi sebagai amanah yang harus disalurkan, sehingga dicatat sebagai kewajiban jangka pendek atau paling liquid. Penyajiannya dilakukan melalui laporan sumber dan penggunaan dana, bukan dalam laporan laba rugi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Kita next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan dana kebajikan. Yang pertama ada dana kebajikan produktif, yaitu pinjaman tanpa bunga untuk mendukung kegiatan produktif. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan kepada individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan produktif seperti usaha kecil, pertanian, atau wirausaha. Tujuannya adalah untuk membantu mereka berkembang secara ekonomi tanpa membebani dengan bunga, sehingga bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang kedua, sumbangan, yaitu dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan.
Dana ini disalurkan secara langsung sebagai hibah atau bantuan, yaitu tanpa perlu dikembalikan untuk kegiatan sosial atau kemanusiaan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini bersifat konsumtif atau untuk kebutuhan dasar. Dan yang terakhir ada penggunaan lainnya untuk kepentingan umum seperti bantuan bencana atau program sosial lainnya. Nah, dana kebajikan juga bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti bantuan kepada korban bencana alam, pembangunan fasilitas umum seperti jembatan desa, musola, dan lain-lain, atau program sosial lainnya yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Kita next slide. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh jurnal transaksi, saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi dana kebajikan. Dalam PSAK 59 menjelaskan perlakuan akuntansi untuk transaksi KORT di bank syariah, khususnya pada paragraf 139 sampai 143 yang berbunyi pada paragraf 139, KORT diakui sebagai piutang oleh bank syariah sebesar jumlah uang yang diberikan kepada nasabah. Dan paragraf 140, pengembalian KORT dicatat sebesar jumlah pokok yang diterima tanpa tambahan, karena tambahan akan termasuk riba dan dilarang secara syariah. Paragraf 141, jika nasabah memberikan hadiah sukarela atau tanpa perjanjian di awal, maka hadiah tersebut boleh diakui sebagai pendapatan lain-lain. Paragraf 142, bank harus mengungkap saldo piutang KORT dalam laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Paragraf 143, jika terdapat indikasi penurunan nilai atau impairment atas piutang KORT, maka bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, dalam PAPSI memberikan pedoman praktis bagi perbankan syariah, termasuk contoh entry jurnal dan pelaporan transaksi KORT. Pada halaman 3, PAPSI menekankan bahwa piutang KORT dicatat di aset sebagai piutang KORT sebesar nilai nominal. Lalu tidak boleh ada pengakuan pendapatan dari KORT, kecuali nasabah memberikan hadiah secara sukarela. Lalu, jika terjadi penurunan nilai, maka harus diakui sebagai kerugian penurunan nilai piutang. Pencatatan transaksi KORT harus dilakukan sesuai prinsip syariah, yaitu tanpa tambahan keuntungan dan hanya mengakui nilai pokok sebagai piutang. PSAK 59 dan PAPSI memberikan pedoman teknis agar bank syariah mencatat dan melaporkan transaksi ini secara transparan, akurat, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Kita lanjut ke pembahasan contoh jurnal transaksi KORT. Pada saat pemberian pinjaman, di sisi debit kita catat sebagai piutang KORT sebesar sekian, dan di sisi kredit kita catat sebagai kas atau bank di sisi sekian. Lalu pada saat pelunasan, sisi debit kita catat sebagai kas atau bank sebesar sekian, dan di sisi kredit kita catat sebagai piutang KORT sebesar sekian. Lalu pada saat jika nasabah memberi hadiah sukarela, sisi debit sebagai kas atau bank, sisi kredit sebagai pendapatan lain-lain. Nah, jika terjadi penurunan nilai, maka sisi debit kita catat beban kerugian penurunan nilai piutang, dan sisi kredit cadangan kerugian piutang KORT. Kita next slide. Nah, berikutnya adalah pentingnya akuntansi dana kebajikan. Yang pertama, membantu bank syariah dalam pengelolaan dana sosial dan kegiatan amal. Ini berarti akuntansi dana kebajikan berperan penting dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan seluruh transaksi yang terkait dengan dana kebajikan seperti sedekah, hibah, atau dana tidak bertuan. Akuntansi ini membantu bank
Syariah mengetahui jumlah dana yang tersedia, menentukan alokasi dana sesuai peruntukannya, mengatur penggunaan dana untuk kegiatan sosial, pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Dengan sistem akuntansi yang baik, Bank Syariah bisa mengelola dana sosial secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kebajikan. Ini berarti akuntansi dana kebajikan berperan penting dalam mencatat lalu yang ketiga, memastikan pemanfaatan dana kebajikan sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dana kebajikan harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tidak digunakan untuk hal yang haram atau bertentangan dengan ajaran Islam, disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, yatim piatu, atau untuk kegiatan sosial yang halal. Akuntansi dana kebajikan membantu memastikan bahwa dana tidak disalahgunakan dan benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat, sehingga dampaknya optimal dan sesuai tujuan. Kita next slide. Kita saja sudah masuk ke babak yang terakhir, yaitu untuk contoh soal. Kita next slide. Soalnya ada 5. Yang pertama, PT Bank Aman menerima setoran tunai dari nasabah sebesar 100 juta untuk disimpan di rekening giro. Yang kedua, PT Bank Aman menempatkan dana sebesar 200 juta pada Bank Indonesia dalam bentuk FASBI atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia. Yang ketiga, PT Bank Aman mengirimkan cek senilai 50 juta untuk dikelilingkan melalui Lembaga Keliling Nasional. Yang keempat, PT Bank Aman mencatat kewajiban PPh pasal 21 yang harus disetor ke negara sebesar 5 juta. Yang kelima, Bank Aman memberikan dana kebajikan atau Qard Hasan kepada mustahik sebesar 10 juta. Dana diambil dari dana sosial yang terkumpul sebelumnya. Nah, dari transaksi-transaksi yang sudah di atas ini, yang saya tampilkan, kita diminta untuk buatlah jurnal dari transaksi-transaksi di atas. Next slide. Ini adalah jawabannya. Untuk transaksi yang pertama, sisi debit sebagai kas sebesar 100 juta, lalu sisi kredit sebagai giro nasabah sebesar 100 juta. Yang transaksi kedua, sisi kredit penempatan pada Bank Indonesia sebesar 200 juta, di sisi kredit sebesar 200 juta. Untuk transaksi yang ketiga, sisi debit sebagai penempatan pada clearing sebesar 50 juta dan sisi kredit sebesar 50 juta. Untuk transaksi yang keempat, beban pajak di sisi debit sebagai beban pajak PPh 21 sebesar 5 juta dan sisi kredit sebagai utang pajak PPh 21 sebesar 5 juta. Dan yang kelima, sebagai sisi debit sebagai piutang Qard Hasan sebesar 10 juta dan sisi kredit dana kebajikan atau Qard sebesar 10 juta. Kita sudah sampai di akhir presentasi saya. Terima kasih untuk teman-teman semua, para penonton yang sudah meluangkan waktunya menonton hingga habis. Jika masih ada salah-salah materi, salah paham, atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.